Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa kembali dengan saya, Ibu dan Bapak. Saya Bu Kiki dari BPSDM Kemendikdasmen. Nama lengkap saya Valentin Kristianingrum, tapi biasa dipanggil Bu Kiki. Singkat saja, padat dan jelas. Oke, Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Oke, saya harap Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kita akan mulai untuk pembelajaran orang dewasa. Tapi sebelumnya saya akan meminta Ibu dan Bapak untuk berkenalan dulu. Tadi kan saya udah kenalan nih. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk berkenalan. Nah, untuk mempercepat kenalan, kita akan menuju ke Padlet saya. Nah, Anda akan bisa men-scan dengan barcode yang ada di atas saya ini. Oke, dan kemudian Anda bisa menuju Padlet saya seperti yang ada di samping ya. Nah, tampilannya akan seperti itu Bapak dan Ibu. Saya sudah memberi contoh ya, boleh selfie ataupun boleh menampilkan foto yang sebelumnya sudah ada dan contohnya seperti ini. Hai, hello. Nama saya Kiki, saya dari PPSDM Kemendikdasmen. Silahkan Bapak Ibu juga melakukan hal serupa supaya nanti kita bisa lihat wajah-wajahnya. Karena kalau di Zoom ya, pasti wajahnya kecil-kecil dan kalau kadang-kadang kalau pelatihan, habis pelatihan lupa nih kalau pelatihan daring. Nanti dokumen ini akan saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai hasil dari pembelajaran kita bersama ya untuk hari ini. Nah, yang kemudian ada juga isian yang saya isi merupakan apa harapan Anda saat mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan ditulis di situ di bawahnya kolomnya kolom komen. Silahkan ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Sungguh ramai riuh kelas ini ya, dari Sabang sampai Merauke ada semua pesertanya. Nah, di mata pelatihan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa atau kita singkat di dalamnya adalah POD. Nah, deskripsinya untuk mata pelatihan ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan mata pelatihan ini untuk membangun kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang pelatihan, konsep, dan pendekatan POD. Pentingnya aplikasi POD dalam strategi pembelajaran. Lalu, apa sih hasil belajar yang diharapkan dari setelah selesai mengikuti pelatihan ini? Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu diharapkan dapat lebih paham tentang konsep pembelajaran orang dewasa. Seperti apa sih orang dewasa itu belajar, teori-teori yang relevan dalam pembelajaran orang dewasa, serta bagaimana menerapkan strategi pembelajaran untuk orang dewasa. Nah, dari hasil pembelajaran tersebut, maka ada indikator hasil belajarnya. Setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini, maka Bapak Ibu diharapkan mampu. Pertama, menjelaskan dan memahami konsep dasar pembelajaran orang dewasa dan teori-teori yang ada di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan pentingnya pembelajaran orang dewasa. Dan yang terakhir, menerapkan strategi pembelajaran orang dewasa melalui materi Bapak Ibu ampu. Mana Bapak Ibu materi yang menguasai? Nah, di situ Bapak Ibu bisa menerapkannya. Baik, sebelum sampai ke inti materi, kita akan menyepakati apa yang ada dan nantinya ke depan ya sampai 130 menit ke depan nanti saya akan menyampaikan apa saja. Yang pertama ada perkenalan, ini ya. Yang kedua diskusi, presentasi kelompok, nanti ada lanjutan materi, ada sedikit analisis kasus, dan kesimpulan serta penugasan. Nah, ini adalah rundown kita selama 135 menit ya 3JP untuk pembelajaran orang dewasa.
Oke, bagaimana Bapak Ibu? Oke ya, ya karena di dalam pembelajaran orang dewasa, peserta pun dapat menentukan tujuan, dapat menentukan arahnya bagaimana, goal settingnya seperti apa. Oke, kita sepakat ya untuk goal setting yang seperti ini dan rundownnya. Sebelum kita beranjak lebih dalam, maka pembelajaran orang dewasa itu atau yang biasa disebut andragogi itu seperti apa sih? Ya, jadi pembelajaran orang dewasa atau andragogi adalah proses pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan atau karakteristik dan gaya belajar individu yang telah dewasa. Jadi beda nih dengan individu yang masih anak-anak karena kewajiban orang dewasa itu sekarang belajarnya itu karena motivasi internal dan tujuan praktis dalam hidup atau mungkin pekerjaan mereka yang menghasilkan individu atau orang dewasa tersebut harus belajar. Maka ada metode tersendiri di situ yang akan membuat atau strategi-strategi yang akan membuat orang dewasa itu dapat lebih tune in kata-katanya dalam pembelajaran. Kita lihat seperti apa? Nanti di slide berikutnya kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan lihat dulu ya teori-teori pembelajaran yang dipakai atau menjadi dasar dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama adalah teori behavioristik. Nah, kalau Bapak Ibu ingat atau pernah mendengar yang namanya Pavlov, nah itu adalah Bapak teori yang behavioristik. Jadi, behavioristik ini fokus pada stimulus dan respon. Dan ketika ada stimulus, ada respon, jika pengulangan itu berulang atau repetisi, maka dia akan lebih cepat untuk diserap. Oke. Yang kedua adalah teori kognitivistik atau kognitif. Nah, ini ada Zongbiase, itu bapaknya adalah Zongbiase dan ada beberapa ya, Adler. Nah, itu adalah kognitivistik. Nah, dia fokus pada proses berpikir. Contohnya melalui proses diskusi kasus atau analisis masalah, maka seorang individu akan lebih paham atau pembelajaran itu akan lebih masuk ya, dia akan berasa mengalami sendiri karena ada proses diskusi dan analisis masalah yang akan membuat dia lebih deep di situ. Yang ketiga adalah humanistik. Nah, teori ini contohnya dulu dikembangkan oleh bapaknya adalah Abraham Maslow ya. Nah, teori humanistik ini fokus pada pengembangan diri atau makna personal. Contohnya, ketika Bapak Ibu selesai melakukan aktivitas, maka Bapak Ibu diminta melakukan refleksi. Nah, itu adalah teori behavioristik. Humanistik, maksud saya. Yang berikutnya, yang keempat adalah psikologi perkembangan. Nah, ini fokus pada perkembangan kognitif ya, perubahan kognitif dan afektif. Jadi ada gabungan di situ kognitif dan afektif. Contohnya adalah ketika kaderisasi ya atau penyiapan, pelatihan penyiapan di situ ada kognitif, ada afektif, digabung jadi satu di situ. Nah, dalam teori behavioristik, fase kehidupan yang lebih dewasa itu akan mempengaruhi kesiapan belajar seseorang. Jadi ada namanya pelatihan untuk karyawan yang akan dipromosikan, contohnya seperti itu. Atau kaderisasi ya, tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke konsep dasar pembelajaran orang dewasa. Tapi sebelumnya, adakah yang mau bertanya tentang apa yang tadi kita bahas atau teori-teori psikologi yang 4 sebelumnya kita bahas? Boleh, silakan raise hand sebelum kita lanjut ke konsep dasar POD ini ya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Baik, kita akan lanjut ke konsep dasar pembelajaran orang dewasa. Di sini ada 5 ya. Jadi, andragogi itu biasa disebut the art and science of helping adults learn. Ini Pak Malcolm Knowles ini, bapaknya adalah itu ya. Jadi ada 5 hal, yang, eee, ada di dalam andragogi di situ. Pertama adalah konsep diri atau self concept. Kenapa ada self concept di situ? Karena orang dewasa itu self directed. Dia independen sifatnya. Kemudian dia nggak suka diatur, dia suka menentukan arahnya sendiri. Dan dia suka untuk memanage dirinya sendiri. Jadi kebebasan untuk memanage dirinya sendiri itu penting dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, yang kedua, ada experience di situ. Ketika ada experience, orang dewasa itu sudah punya pengalaman sendiri. Dia akan lebih nyaman, lebih suka, lebih tertarik jika pengalamannya itu dibawa di dalam proses pembelajaran. Nah, seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah timbul dari kawan-kawan tadi, itu adalah berasal dari proses pengalaman Bapak dan Ibu. Nah, di situ akan dibawa bagaimana? Nah, dibawa di dalam diskusi, seperti apa problemnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah readiness atau kesiapan belajar. Nah, di sini ada fokus untuk belajar. Fokusnya jelas. Jadi Bapak Ibu untuk pembelajaran orang dewasa ini orang dewasa sukanya sudah fokus-fokus aja. Tujuannya kemana, arahnya kemana gitu. Nah, dia akan langsung ke sini. Nah, di situ ada kejelasan why and what I going to do, why I doing this. Nah, di dalam pembelajaran orang dewasa harus ada penjelasan itu. Kenapa sih saya buat apa sih? Ah, itu kira-kira. Dan kemudian ada orientasi di sini, orientasi belajar. Di dalamnya eh, orang dewasa sifatnya adalah practical learning. Eh, Learning should apply into their lives. Ya, seperti tadi, masih nyambung dengan pengalaman. Tapi ini fokus pada aspek yang bermanfaat untuk dia. Jadi orang dewasa akan merasa lebih tertarik jika itu memang bermanfaat. Kalau dia nggak merasa itu bermanfaat, dia tidak akan tertarik ya Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir adalah motivasi. Jadi, motivasi yang timbul pada saat orang dewasa itu belajar adalah self esteem ya untuk dirinya sendiri. Konsep dirinya sendiri atau quality of life-nya, kemudian personal growth, personal development. Kalau saya bilang itu motivasi yang sifatnya lebih intrinsik ya. Jadi kalau orang dewasa mau belajar sungguh-sungguh itu berarti motivasinya lebih ke intrinsik ya. Nah, oke. Tadi Bapak Ibu kita sudah membahas sebelum kita lari ke tugas kelompok ya. Sebelumnya silahkan Bapak Ibu scan dulu ya, saya akan breakout room menjadi tiga kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan silahkan mengupload hasil diskusinya ke dalam section-section di dalam Padlet ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ya, kemudian langsung dimasukkan ke dalam Padlet ya. Jadi saya juga bisa melihat hasilnya seperti apa, boleh juga discuss-nya di situ, tidak masalah. Oke, silakan ya. Untuk QR-nya sudah ada di sini, jadi Bapak Ibu juga bisa pakai handphone ya, juga bisa pakai laptop, itu lebih baik ya, namun bisa juga dengan handphone. Silakan. Baik, tadi sudah presentasi ya, sudah kerjakan kelompok, kita saatnya presentasi untuk kelompok terpilih. Nanti kita akan pakai polling di dalam Zoom ya. Nanti kita akan pakai polling Zoom. Di siapa kelompok terpilih yang
memaparkan, kelompok yang lain boleh bertanya atau menambahkan. Oke, kita undi ya sekarang. Oke, terima kasih tadi paparannya sudah sangat bagus, sudah sangat komprehensif ya. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan dong, boleh kasih emoticon di dalam Zoom. Oke, nice, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan lari ke slide berikutnya. Saya akan merangkum sedikit tentang apa tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Oke, di sini adalah perbedaan pedagogi, andragogi, dan hetagogi. Nah, ada macam-macam nih, ada fokus utama, peran pengajar, motivasi belajar, ada sumber belajar, ada tingkat otonomi. Nah, itu perbedaannya, ada macam-macam. Di dalam andragogi, fasilitator. Jadi pengajar itu fungsinya adalah fasilitator, artinya to facilitate. Dan tadi sudah juga saya sebutkan motivasinya internal dan sumber belajarnya lebih fleksibel. Nah, di sini tingkat otonominya itu sedang. Jadi karena dia tingkat otonominya sedang, maka dia hanya didirect sedikit saja. Ya, itu dia bisa jalan. Kalau dia terlalu banyak batasan, dia akan malah menjadi tidak termotivasi begitu ya. Karena tadi kita ingat yang di depan karakteristiknya, mereka self directed. Mereka lebih suka untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, tadi sudah disampaikan juga tentang tantangan pembelajaran orang dewasa. Ada 3 di situ ya, Bapak Ibu tantangannya. Oke, mungkin ada banyak tantangan, namun saya klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah psikisnya. Jadi ada faktor kelelahan juga di situ yang kadang-kadang, aduh Bapak Ibu di sini udah capek kerja, habis itu harus belajar gitu kan ya. Nah, itu tantangannya. Kalau nggak motivasinya dari pribadi diri sendiri, dari internal, maka akan sulit untuk bisa encourage-nya. Kemudian yang kedua adalah psikologis. Psikologis itu seperti tidak percaya diri. Contohnya, nah ketika suasana yang ada orang yang tidak percaya diri, orang dewasa misalnya tidak pede, nggak mau ngomong gitu kan, nggak mau ngomong pada saat diskusi, tidak mau menarik diri pada saat interaksi. Nah, dorong terus ya dan buat suasana pembelajaran lebih informal, maka itu akan membantu seseorang dewasa untuk speak up dan mengutarakan idenya. Yang terakhir adalah saya klasifikasikan adalah lingkungan. Contohnya nih lingkungan. Nah, lingkungan yang nyaman gitu akan membuat seseorang itu termotivasi untuk belajar. Jadi, ketika di karakteristik di tengah-tengah kita ini orangnya suka belajar, orang dewasa itu juga cenderung akan termotivasi untuk belajar, ya. Tapi beda kalau lingkungannya orang yang nggak mau belajar, nggak mau udah gini aja, gini aja gitu ya. Jadi dia tidak akan tidak mau untuk maju gitu, susah untuk maju. Nah, oleh karena itu bisa dibilang circle itu penting ya, Bapak dan Ibu. Nah, ya. Oke. Nah, sebelum kita lari ke analisis kasus, kita tadi sudah bahas sedikit di depan tentang tantangannya. Boleh silakan yang ada mengajukan pertanyaan, boleh di chat Zoom, boleh raise hand. Oke, sebelum kita melakukan analisis kasus. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Oke, bagus-bagus banget nih pertanyaannya, Bu dan Bapak. Oke, kita lanjut ke analisis kasus. Saya akan tampilkan sebuah video, di situ Bapak Ibu bisa lihat dan berikan komentar. Nah, kira-kira dia menerapkan metode apa saja ya di situ dan apa yang dia lakukan untuk mengengage peserta atau mengajak peserta untuk ikut belajar bersama dan lebih memahami uh, materinya dan pembelajaran apa yang dipakai modelnya supaya peserta itu lebih merasa terlibat di dalam prosesnya. Oke, boleh raise hand, boleh chat Zoom ya. Silakan dilihat dulu, dipikir dulu. Nanti saya akan pilih secara random ya, secara random
siapa yang ditunjuk nanti untuk menyampaikan pendapat atau boleh juga resign. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Oh, hebat-hebat sekali ya, komentarnya bagus-bagus sekali. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu strategi pembelajaran orang dewasa. Ada 6 di sini yang bisa dipakai strateginya. Pertama, metodenya. Ya, ketika orang dewasa lari ke sana, cepat bosan ya. Ketika diberikan simulasi itu, maka mereka akan lebih involve, lebih merasa terlibat dalam pembelajaran itu. Ya, kemudian kita lihat dari sisi pesertanya. Kita harus menyesuaikan diri pesertanya seperti apa. Fasilitator itu harus menyesuaikan diri dengan peserta. Misal, pesertanya itu rata-rata pendidikannya itu SMA atau ada peserta yang rata-rata pendidikannya S2. Nah, pastinya akan beda dengan peserta yang pendidikannya SMA atau berasal dari golongan 2 gitu ya. Beda dengan yang S2 semua. Nah, kemudian media. Di sini kita menggunakan bermacam-macam media itu akan lebih baik ya. Contohnya tadi saya menggunakan Padlet ya, kemudian nanti ada Mentimeter ya, kemudian ada paparan yang menarik, tadi ada video juga sudah ada ya. Nah, kemudian ada tujuan. Tujuannya jelas dan terstruktur. Kita belajar buat apa sih? Tujuannya apa sih? Nah, kemudian berikutnya adalah materi. Materinya harus relevan dan aplikatif pada apa yang dibutuhkan oleh peserta. Yang terakhir, proses evaluasi. Di dalam proses evaluasi untuk pembelajaran orang dewasa, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, refleksi. Tadi seperti saya lakukan melalui nonton YouTube tadi ya. Kemudian ada project, dan kemudian ada praktek. Kita akan melakukan salah satunya nanti di penugasan mandiri untuk praktek ya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mau sampai di ujung. Ya, sebelum kita lari ke kesimpulan, ada kuis di sini ya. Ya, silakan diakses melalui Quizizz ya. Linknya sudah bisa diakses di sini. Nanti Bapak Ibu ada evaluasi di situ. Tidak lama, paling cuma 5 menit ya, untuk melakukan evaluasi, ngisi kuis di dalam Quizizz. Nanti saya akan berikan kesimpulan, tutup di akhir di kesimpulan. Oke, silakan diisi Quizizznya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Selamat kepada juara 1 dan 2 dan 3 untuk Quizizznya ya. Tepuk tangan, beri emoticonnya. Oke, terima kasih. Selamat sekali lagi. Sebelum saya tutup, saya akan kasih kesimpulan di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita note di sini dalam pembelajaran orang dewasa. Pertama, biarkan peserta mengatur dirinya sendiri. Nah, contoh tadi dalam proses diskusi ya, Bapak Ibu menentukan siapa yang paparan, siapa yang slide, siapa yang kemudian menulis slide-nya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah hargai pengalaman peserta. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai fasilitator harus menghargai karena peserta itu adalah orang dewasa yang sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi kita harus menghargai apa yang telah dialami, dan pengalaman itu merupakan bagian dari sebuah pembelajaran. Yang ketiga, berikan tujuan yang jelas. Nah, yang dituju nanti apa setelah ini? Oke, apa yang akan kita dapatkan setelah ini? Oke, berikutnya adalah perbanyak praktek. Tadi kawan-kawan Bapak Ibu semua sudah mengisi Quizizz, sudah praktek dengan diskusi gitu ya, simulasi, kemudian ada ngisi kuis gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, tidak lupa berikan selalu pujian. Kenapa? Karena pujian ini penting untuk memberikan motivasi bagi peserta.
Nah, jika motivasinya timbul, maka pembelajarannya akan lebih semangat pasti, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan lupa kasih pujian dan motivasi kepada para peserta. Oke, baik. Ada pertanyaan setelah kita sampai di kesimpulan sebelum kita sampai di penugasan? Silakan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penugasan pembelajaran orang dewasa ya. Ada 3 hal di sini. Pertama, silakan Anda susun strategi pembelajaran ya, buat RB PMP, buat RP. Kemudian strategi pembelajaran tersebut harus menerapkan prinsip strategi pembelajaran orang dewasa. Seperti apa? Prakteknya seperti apa, simulasinya seperti apa, dan kemudian praktekkan strategi tersebut dalam micro teaching. Ya, silakan dikumpulkan dalam bentuk video. Singkat saja, maksimal ya 10 menit saja. Oke. Baik, dari tugas ini silakan ada pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di ujung pembelajaran kita. Bagaimana? Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semua. Ya, saya merasa sangat tersanjung dengan Bapak Ibu semua yang telah berperan serta aktif di dalam pembelajaran kita kali ini. Saya juga belajar dari Bapak dan Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga belajar dari teman berdasarkan pengalaman teman-teman yang lain dan juga kita semua di sini tumbuh bersama di dalam sebuah proses. Baik, terima kasih sekali atas atensinya, atas partisipasinya. Selanjutnya saya tutup untuk materi kali ini. Bapak Ibu bisa menghubungi saya, kontak saya jika diperlukan sesuatu atau ditanyakan sesuatu, feel free saja, silakan kontak saya. Atau bisa saja kalau datang di PPSDM Kemendikbudrismen, silakan mampir dan kita bisa berjumpa. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu. Saya Kiki dari Jalan Ciputat Parung kilometer 19 mengucapkan selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sampai jumpa.